Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas soal Verbal Logical Reasoning part 2 dari soal TKD RBB BUMN. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, cus yuk ke channel Aptaskul karena aku udah bahas di situ. Yuk kita lanjut yuk. Soal pertama nih teman-teman, kalau ketemu soal Verbal Logical ya, jangan baca dulu teksnya, nanti kelamaan. Baca dulu aja pertanyaannya. Kota Padang Sidempuan mengalami gempa pada tanggal 3 April 2023 dan 15 April 2023. Yuk kita cari mana nih tanggal-tanggalnya. Oh, di sini ada gempa di Padang Sidempuan hari Senin 3 April 2023. Oke, berarti yang ini betul. Lanjut lagi nih. Kita scanning lagi apakah ada yang mengindikasikan penambahan harinya atau tanggalnya. Oh, ada nih. 12 hari setelah gempa tersebut, masyarakat Kota Padang Sidempuan juga kembali merasakan gempa. Artinya teman-teman, ketika ini kita jumlahkan dengan 12, hasilnya betul, tanggal 15 April. Berarti kesimpulan dari soal pertama ini adalah A, simpulannya benar. Jadi teman-teman, ketika di soal verbal logical ini, teman-teman hanya perlu mencari mana apakah ini simpulannya benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Kalau kesimpulannya benar, antara pertanyaan dan pernyataan itu sama-sama sesuai. Kalau kesimpulannya salah, antara pertanyaan dan pernyataan ini tidak sesuai atau berlawanan. Tapi kalau tidak dapat disimpulkan, ini di pertanyaannya tidak ada atau tidak disebutkan dalam pernyataan teksnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu soalnya. Tema yang diangkat Andi berkaitan dengan pendidikan karakter. Apakah betul Andi itu ngapain sih? Andi itu juara pertama dalam lomba karya tulis ilmiah. Oke, mana yang kata-kata tema? Cari aja kata-kata tema. Mana nih? Tema. Karyanya tentang, oh ini, karyanya tentang inovasi energi terbarukan. Ternyata tidak ada pernyataan langsung terkait dengan tema. Tapi teman-teman, kita bisa menyiratkan nih. Bukan berarti ini kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Karena ada loh pernyataannya. Di sini disebutkan pendidikan karakter. Tapi sebenarnya karyanya Andi itu tentang inovasi energi terbarukan. Dengan begitu, kesimpulannya ini adalah salah. Gitu aja teman-teman. Karena dia berlawanan kondisi antara pertanyaan dengan pernyataan. Gimana? Udah tambah mudeng kan ya? Udah tambah bisa kan ya? Aku lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Biar persiapan teman-teman semakin mantap, aku punya satu rekomendasi bimbel BUMN. Ini adalah bimbel BUMN Aptaskul nih. Kenapa sih harus Aptaskul? Karena yang pertama nih, mentoring online-nya itu ada setiap bab. Terus juga ada tryout TKD dan core value-nya. Ada juga tryout TBI, TWK, dan LABUMN-nya. Terus teman-teman, di Aptaskul itu video belajar tiap subbabnya juga ada. 3.000 lebih soal dan pembahasannya komplit. Ada juga modul lengkap BUMN 2025 serta berbagai fitur lengkap lainnya. Teman-teman tinggal klik aja link yang udah aku sertain di deskripsi di bawah ya. Atau teman-teman bisa klik bit.ly/bimbingan BUMN. Nih teman-teman, promo hari ini dari 699.000 coret aja. Sekarang jadi 129.000 aja. Full akses 1 tahun penuh. Dan fleksibilitas akses nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses di mana aja. Bisa lewat aplikasi Aptaskul BUMN atau lewat webnya. Nih, kuotanya terbatas jadi buruan ayo daftar sekarang juga. Linknya aku taruh di deskripsi di bawah ya. Tinggal klik aja. Yuk lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke teman-teman, di soal ketiga nih, kita baca lagi yuk pertanyaannya. Jumlah pengunjung perpustakaan meningkat. Karena apa nih? Adanya layanan peminjaman digital. Apakah betul? Yuk kita cari yang mengandung kata meningkat atau peningkatan serta layanan peminjaman digital. Oke, kita cari ini di atas. Ini sebuah perpustakaannya itu mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Oke, tapi karena apa? Ada nggak nih karena layanan peminjaman digital? Peningkatannya itu dalam 6 bulan terakhir. Mana nih peningkatan layanan digital? Oh ini.
Selain itu, perpustakaan kini menyediakan layanan peminjaman digital bagi anggota yang ingin mengakses buku secara daring. Program ini baru berjalan 3 bulan dan masih dalam tahap evaluasi. Nah, teman-teman, di pernyataannya nih, di teksnya tidak disebutkan apakah peningkatannya itu karena layanan peminjaman digital ini atau bukan. Pun, teman-teman, peningkatannya ini udah dari 6 bulan terakhir. Sedangkan programnya ini baru berjalan selama 3 bulan. Jadi ini tidak ada pernyataannya. Tidak ada pernyataan yang menyebutkan hal di soal. Kalau begitu teman-teman, kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan karena informasinya tidak berhubungan langsung dengan peningkatan pengunjung. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Oke, di soal keempat nih. Baca dulu aja pertanyaannya. Renovasi Taman Kota Arjuna ini mencangkup penambahan fasilitas untuk warga. Cari yuk kata-kata yang mengandung kata fasilitas ataupun warga dan renovasi. Sebuah taman kota akan baru saja direnovasi untuk meningkatkan fasilitas bagi warga. Renovasinya itu mencangkup penambahan area bermain anak, jalur jogging, serta tempat duduk yang lebih nyaman. Artinya teman-teman, renovasi ini kan ditujukan untuk meningkatkan fasilitas umum bagi warga. Kalau begitu, pertanyaannya ini benar untuk kesimpulannya. Renovasi Taman Kota Arjuna mencakup penambahan fasilitas untuk warga. Simpulannya benar karena sesuai. Yuk, kita lanjut lagi. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, nanti tonton dulu ya part satunya. Supaya persiapan teman-teman semakin mantap untuk mengerjakan soal TKD BUMN, aku punya satu aplikasi yang top chair banget buat bantu teman-teman belajar. Namanya Bimbel BUMN Aptaschool. Nih teman-teman, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah ya. Di aplikasinya teman-teman bisa klik try out, terus tuh ada soal TKD, ada soal core value-nya, terus juga ada soal TWK, ada TBI-nya, serta learning agility-nya. Aku contohin deh salah satu. Yuk coba kita kerjain soal TKD BUMN FR-nya yuk. Teman-teman tinggal klik aja mulai, nanti akan ada soalnya nih. Soalnya sebanyak 100 soal per try out. Kalau teman-teman udah selesai, tinggal klik aja di sini, klik finish-nya. Nanti akan ada nilainya nih. Ketika teman-teman benar, ada poinnya. Kalau misalnya belum paham, teman-teman bisa klik buka pembahasan dan scroll ke bawah. Di situ ada pembahasannya untuk masing-masing soal. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belum bisa, tinggal klik aja pembahasannya, nanti dipelajari lagi. Enak banget ya. Terus teman-teman, di sini ada juga nih materinya. Aku contohin deh ya, kita masuk ke TKD number sequence-nya. Bentuknya itu berupa video pembelajaran. Ada juga modul yang bisa teman-teman download. Aku akan coba salah satunya. Di sini materi number sequence nih. Lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai materi TKD BUMN yang berikut. Satu ya, karena dari Ani ke Deva, dari 3 jadi 2, berarti dikurangi 1. Gitu teman-teman, lengkap banget kan ya. Tinggal cus klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu teman-teman join di member Aptaschool. Karena teman-teman langganan 1 kali berlaku selama 1 tahun. Di soal kelima nih teman-teman, kita lihat lagi soalnya yuk. BPBD Kabupaten Sumbawa tidak terlibat dalam penanganan banjir. Apakah betul? Yuk kita cari yang mengandung kata BPBD Kabupaten Sumbawa. Kita scanning yuk. Di bagian baris pertama nggak ada, baris kedua nggak ada, baris ketiga adanya BPBD Provinsi NTB. Bukan ya? Oh, nih di baris keempat ada BPBD Kabupaten Sumbawa. Kita baca yuk. BPBD Provinsi NTB berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Sumbawa untuk penanganan lebih lanjut. Tentang apa sih ini? Di atas itu dia berbicara tentang banjir yang terjadi di Desa Ongkol, Kecamatan Empang yang mengakibatkan longsor sepanjang 60 meter di tebing sungai dekat permukiman warga. Artinya teman-teman, pertanyaannya ini tidak sesuai ya.
Di sini di pernyataan teksnya disebutkan kalau BPBD Kabupaten Sumbawa itu ikut terlibat dalam penanganan banjirnya karena langsung berkoordinasi dengan BPBD Provinsi NTB. Gitu. Berarti kesimpulannya yang untuk soal ini adalah salah. B. Simpulannya adalah salah. Oke, kita lanjut lagi yuk ke soal yang berikutnya. Baca lagi soalnya, dividen yang diperoleh negara dari BUMN pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kita cari aja yuk kata-kata meningkat dan dividennya. Ada nih, Kementerian BUMN mencatat kenaikan dividen menjadi 85,5 triliun pada 2024. Ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 81,2 triliun. Kalau begitu nih, pertanyaannya ini benar ya. Kesimpulannya adalah opsi A. Simpulannya benar. Oke, lanjut lagi yuk ke soal yang berikutnya. Masyarakat tidak perlu waspada karena gempa pertama tidak menimbulkan tsunami. Apakah ini betul? Yuk kita lihat. Ada kata-kata waspada nih. Coba kita cari waspada dan tidak menimbulkan tsunami. Baris 1, 2, 3. Oh ada nih. Baris kedua, BMKG mengingatkan bahwa seluruh warga harus waspada terhadap gempa susulan meskipun tidak berpotensi tsunami. Artinya teman-teman ini salah ya. Karena meskipun tidak menimbulkan tsunami, masyarakat tetap harus waspada. Kalau begitu, soal ini kesimpulannya adalah salah. Jawabannya terletak pada opsi yang B. Oke, pasti sekarang udah lebih paham soal verbal logical reasoning. Kalau begitu aku udahin dulu ya sampai sini videonya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe Aptas School biar nggak ketinggalan video-video pembahasan soal-soal TKD RBB BUMN dari Aptas School. Bye-bye, selamat belajar teman-teman.